Kalau ada orang yang bersalah, Pak, itu tumpul ke bawah, tumpul ke teh, tajam ke bawah. Ibu kan baca jo di TV. Pejabat di Hong Kong kalau korupsinya, Bu, tukung gantuang. Di bawah berjalan ke kota lalu dipelihing ke warga. Aku pejabat korupsi. Sementara digantuang. Kalau di Arab dipotong lihinya jo padang. Kalau di Indonesia potong tahanan. Jadi indah terubah-ubah ninya. Ditahannya 10 tahun, akhirnya dikompet tahun kedua. Kan wah potong tahanan. Ini, iya kan? Jadi saya kurang setuju kalau disebut perempuan itu lemah. Jadi mungkin sejarah yang dibaca oleh Bu Dokter ini, pertama ada wanita kuat namanya Asia. Kalau ibu-ibu kuat saya tidak heran. Kenapa? Suami ibu Islam taat. Ibu Asia itu ibu-ibu yang terhormat, istrinya suaminya kafir dan kejam. Membunuh anak laki-laki lahir sudah ribuan orang. Puncak kesombongannya, suaminya itu mengatakan, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Iya kan? Tapi Ibu Aisyah itu kalau melayani di rumah tangga, itu beliau tidak menyia-nyiakan suaminya. Tapi ketika diajak, kamu bertuhan kepada saya, Dafir. Dafir itu manusia, anak Tuhan. Fir itu tidak Firdaus, Firaun. Ya kan? Kalau itu yang diminta, saya tidak mau. Ceraikan hari ini saya. Kalau manusia akan saya pertuhan. Iya kan? Begitu Ibu Aisyah itu. Tapi apa yang terjadi ketika istrinya minta cerai? Tundak lutiknya sana merete do jangguinya. Jo janggui kok. Kenapa? Ibu Aisyah itu sangat cantik. Nah, ada orang di kota Pekanbaru itu serencana gitu. Ya kan? Cantik sekali. Apa kata Fir'aun? Minta caranya dia nak sampai ke sinan dia udah. Jadi rajo kalau letak kui di bini telah maik ke sansarot. Ya kan? Suami ibu ada nanti kui dia. Atau laki-laki pandi itu mah. Ya kan? Kalau takui di bini, kalau sagan menyagani yuk, bantu membantu yuk, sanda menyanda yuk, untuk bayi yuk, namanya mitra. Makanya ibu ketika bersanding dengan suami jadi anak daro dulu, duduknya sebelah kiri. Ya kan? Mitra. Si muncak mati terambau ke ladang, membawa ladang lukulah pau keduanya. Suami istri di rumah tangga. Ambil umpamo awaja tabiang, sanda menyanda keduanya. Tapi melayani suami setiap hari, ya kan? Itu Ibu Aisyah itu sangat hormat. Kalau ke memasaknya pagi, Bu, nyotanya dulu. Tidak masak-masak saja. Dafir. Nang kelamak sambal dafir. Tidak nyobuik saja. Iya kan? Karena orang ingin menunya itu bertukar. Iya kan? Ditanya dulu. Yang enak itu bukan yang mahal. Saya ngaji dilipik kain itu. Iya kan? Apa yang dimasak oleh ibu itu? Daging kijang. Katanya tidak mahal dibeli dari pemburu. Karena pandainya ibu itu memasak. Sampai kali yang bawa tambu. Yang bawa biasa malu. Iya kan? Ibu-ibu ya. Iya kan? Iya kan? Sama kalau makan malu awak lapar apa? Padahal lain nak kolesterol daging kijang itu terpusat. Nyopere di mana kolesterol? Nang kolesterol itu kalau membayi awak. Kolesterol. Jadi saya pere tintiang saya lah.
Beko kue itu ibu abian namanya. Karena ibu tak kembali. Ini. Jadi kebetulan beliau meniru Ibu Asia ini, maka sekarang beliau maju, ya kan? Memasuki partai umat. Yang partainya adalah partai Pak Amin Rais, yang kita tahu beliaulah dulu penggerak reformasi jatuhnya pemerintah Orde Baru. Nah, karena partai-partai yang lalu sudah kaum muslimin batuka sampai tagak, ya kan? Yang beliau dirikan pertama dulu PAN. Sudah tuh Partai Matahari Bangsa. Tapi orang yang beliau percaya tidak istiqamah. Taga licik kau lu, taga lampang ke dada. Kalau lah sampai di situ lihat sampai tagak. Lihat, lebih-lebih ketua Golkar, ketua PAN yang sekarang. Macam itu dua jari kecilnya. Lihat, coba bayangkan, dia takut kepada manusia daripada Allah. Ya kan? Adalah dari kita go, macam itu nak mau macam jari lah, betul saya. Ya kan? Yang akan dibela itu agama, bukan orang-orang yang menghina agama. Ya kan? Jadi Pak Amin Rais dibikin partai lagi, walaupun dia sudah tua, yang dipikirkannya sama dengan orang tua dulu menanam pohon kelapa. Atau barang umur 90-an. Namun kalau tanamnya karambi, lendak karape, nanti buahnya dah. Apa kata beliau? Karambi nanam mau makan kini, turang lewat dulu menanam. Yang kita tanam sekarang untuk generasi ke depan. Untuk itu karena beliau maju dengan partai umat ini, ya kan? Ambo nak kampanye ke dah. Dia ibu-ibu berkawan je beliau. Ambo terkena beberapa tahun, ya setahun yang lalu ya Bu. Di tempat pengajian dekat kita ada pula orang berbuat maksiat. Allah henti gini. Sejak ibu-ibu demo. Udah. Berhentikan. Alhamdulillah. Itu jihad. Membela agama. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di hadapan kita ada orang berbuat maksiat. Ini harus diberantas. Ya kan? Yang berpikir ke depan seperti itu adalah partai yang berdasarkan Islam. Ini kaum muslimin yang terhormat. Salah satu partai pendukung calon presiden nomor 1 partai umat. Iya kan? Jadi partai mendukung ini, ya bagi kita, kalau ibu-ibu di sini, kaum muslimin, ya pilih sajalah partai umat itu. Harus partai pendukung itu yang kita pilih. Kenapa begitu? Agar dia kuat pula di parlemen. Ya kan? Memang partai umat ini baru tahun ini lulus ya Bu. Tahun dulu belum ya, 5 tahun yang lalu. Mudah-mudahan partai ini berkiprah kembali di bawah bimbingan Pak Amin. Salah satunya Ibu Dokter. Iya kan? Mencalonkan diri beliau jadi anggota legislatif. Saya dapat Ibu pantunnya. Dari yang Angke ke Kota Rampak. Berjalan-jalan ke Cubadak Lilin. Kok layada nanti awak, bangga dipilih orang lain. Iya kan? Itunya. Mau nak kampanye gitu doh Bu. Cuma minta tolong. Anak kambo kampanye ndak ada kaitannya jambo orang Padang tak bisa mau milih kamera kan. Ya kan? Anta kok ambo pindah. Anta kok begini yang masih kok pindah. Lo kemari lo. Ini. Ibu dan ya kan? Ini ya gimana? Begitulah. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu yang terhormat, namun demikian, kalau ada kita yang memilih yang lain, ya kan? Bagaimana caranya? Kita sama-sama maju berkompetisi, jangan ada hasud dan
fitnah. Ada ayat yang saya bacakan ini, Bu. Hari-hari ke pemilu ini dia muncul ini. Pertama apa? Buruk sangka. Di angin kencang di hujan kok kan ada gambar caleg kau narabah. Iya kan? Lebih-lebih kalau nombor foto kau buat dia hanya puak mata gambarnya tu. Iya kan? Itu kata tungku itu. Iya kan? Harus ditagak amali. Ya kan? Jadi ada orang baliho ini dirobeknya. Ini permainan yang tidak fair. Tetaplah kita mengharumkan apa yang kita miliki, tapi jangan disakiti hati atau milik orang lain. Ada 2, 3 dari dosa yang besar. Jangan kita lakukan ini. Andaikan kita menang, tapi yang 3 ini kita lakukan, maka tidak akan membawa berkah. Dengan apa itu? Pertama, buruk sangka kepada calon lain. Apa itu banyak menyogok orang lah. Ada yang tahu mananya. Padahal kita tidak tahu. Hanya mereka reka dan meraba-raba. Itu namanya buruk sangka. Buruk sangka itu berapa dosanya? Sama dengan memakan daging orang mati. Ibu, ikan patin enak. Anak, tu dia sampah deh. Di banyak anak samkandinya. Dia dia ruku. Tapi paluha makan lalu mintu di lakau tak nampak dah tu. Tu. Iya kan? Tapi kalau ikan itu sudah membusuk, iya kan? Maukah kita memakan? Kalau kita suka berburuk sangka, ibu-ibu yang terhormat, maka kita sama dengan memakan daging orang mati. Bukan ikan. Daging orang mati yang sudah jadi mayat, kita makan. Kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, dosanya sama dengan makan mayat itu. Jadi kita jauhkanlah buruk-buruk sangka. Kita bela agama Allah, kita patuhi beliau. Ya kan? Tapi ada buruk sangka yang boleh. Apa itu? Buruk sangka kepada diri kita. Ini untuk kinerja kita masa datang agar lebih baik dari sekarang. Sebab kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari yang lalu, itu orang menang. Jadi hari-hari kita ini harus semakin baik, terutama ibadah kita harus bertambah baik. Jangan bertambah turun. Ibu-ibu pergi ke sini tadi, berkaca enggak dulu di kaca melihat kerapian pakaian? Iya kan? Ada mungkin dan setengah jam makan sebab ada bulu mata dan dicabut, ada nan niko di betul. Ya. Iya kan? Kenapa kita begitu berburuk sangka kepada diri kita? Apakah kita telah rapi? Kalau lagi rapi juga, kenapa ibu? Nak ada nak piti nak? Ya kan? Ku piti nak ada tu badan masih lemah le. Petiak bong kambing. Ini pada nyemah. Ya kan? Dah terurus. Maka melihat badan di kaca itu buruk sangka kepada diri. Begitu juga ibu memasak. Orang tua saya yang perempuan, Bu, kalau saya pulang ngaji ke Bukit Tinggi ketika beliau hidup, ya kan? Anak saya ke rumah, itu ada panggil badak bujaya, kini nila namanya dorang, jelebak senyalang. Atau ada goreng jari yang masih jauh balui. Ya kan? Ketika beliau menghidangkan gulai tadi, sebelum saya coba, beliau ambil dengan sendok. Sedikit, beliau letakkan di tapak tangan. Kira-kira apa yang dicicipin? Talampau garamnya atau kurang? Ya kan? Amba. Ya kan? Ambo tanya ke beliau lain. Kami babiyai. Biai. Saja umur bara biai pandai memasak. Cajak sekolah desa saja. Jadi zaman Belanda sekolah desa. Zaman saya SR.
Sesudah itu kembali lagi sekolah dasar. Apa celananya? Merah. Bambang Kocu itu anak SD celana merah. Ngepaja sirah baru. Anak kecil. Dan mempatkan sirah sampai mati PDIP. Tidak. Nah, ada rasanya ada sirah panjang deh. Iya kan? Ini bahaya. Iya kan? Sirah. Itu gak Rambo saya Bu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ya kan? Jadi buruk sangka kepada diri kita itu untuk memperbaiki pekerjaan kita. Buruk sangka ke orang dosa. Nah, Bu, saya pernah melihat dulu seseorang memboncengkan anak gadis, ya kan? Kemudian anak gadis itu herat pegang pinggang orang yang boncengkan ini. Datanglah seseorang ke istrinya. Bu, mesra na suami ibu ya anak gadis tadi. Yang pagi ari-ari di belakang tu punggungnya melakuk ke mukanya ke punggung suami ibu. Iya kan? Ibu ini langsung naik darah. Tiba suami ke rumahnya lado kutu. Barandamnya ke dalam bak mandi diangui-angui badannya tu. Iya kan? Ternyata yang diboncengkan itu kemanakannya yang dapat kecelakaan ambulan tidak ada. Hanya lari ke rumah sakit. Suami lah telah doa. Iya kan? Jadi ibu-ibu diusut dulu. Jangan cepat terkontaminasi, terpengaruh dengan orang lain. Itu kan buruk sangka namanya. Menyebabkan keluarga kita pecah. Ternyata orang yang simpatik dengan ibu dokter ini banyak. Masih ada yang datang. Selamat datang Bu. Cari saja tempat duduk. Ya kan? Memang kalau awak mengaji ko Bu, sama joto bangkit di terminal. Ada naik di terminal, ada naik di jalan, ada naik di si cincin, ada naik di Danau Bengkuang. Ya kan? Begitulah. Karena apa? Karena pengajian kita ini sore. Mungkin tadi ada yang pulang kerja belum salat asar. Beliau salat asar dulu. Nah, jadi hasut, fitnah, buruk sangka akan banyak terjadi menjelang pemilu ini. Sudah berapa kasus yang ditangani perkara ini? Sudah banyak, Bu. Apalagi praktek uang sogok manyo. Ada kampanye rami keciran bukan baru. Kok bagi-bagi piti lu. Nasi bungkui dan segala macam. Tu dia arahan orang datang di Japui. Dan pandai lu kok itu tu. Iya kan? Tidak kemauan orang untuk datang. Tapi berhutang di balik batu. Jangan melakukan praktek yang seperti ini. Kenapa? Karena itu praktek tidak sehat. Iya kan? Kalau seseorang memberikan uangnya untuk dipilih, kalau dia dipilih, bukan kita yang dipikirkan dulu, nyoitom piti habis hari. Hanya cariin itu dulu, lu tak ada foto. Nah itu. Itu lagi, iya kan? Pasti kalau nyo duduk jadi anggota DPR, piti nyo pengganti Nabi, kau nyo cariin melik. Atau mengkocoknya korupsi. Orang korupsi, lu tahu ibu? Maliang siang hari, ya kan? Duduk di atas kursi, bajunya pakai dasi. Itu orang korupsi kan? Tapi kalau maling yang biasa-biasa, nyo pakai baju hitam serupa ibu go, nyo pakai sebo, atau nyo pakai cadar. Ya kan? Nah nyo maling saud, maka dinamakanlah orang itu ninja. Silakan duduk, cari tempat, ya kan? Duduk bersama, berlapang-lapang, duduk seorang, bersampi-sampi. Silakan cari tempat duduk, Bapak Ibu, ya kan? Karena acara ini sudah dimulai saja tadi. Ya.
That's not. Iron it. And we didn't just hope to. Yeah. And we want to come English. What? Apa? Bikin aja. Nah. Sudah dapat tempat duduk, Bu? Sudah. Bisa kita lanjut? Jadi, kalau kita meniru bahasa Malaysia, tajuk kita sore ini itu menjauhkan diri dari buruk sangka. Yang seperti ini akan marak terjadi kalau orang akan pemilu. Jadi yang baru saya uraikan buruk sangka ini. Yang kedua, memecah bangsa dan negara ini, jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, yang akan dicari kesalahan kita. Kalau kita sibuk mencari kesalahan orang, kita lupa kesalahan kita. Ya kan? Makanya agama menyuruh kita carilah kesalahan kita. Tidak ada gunanya kesalahan orang dicari-cari. Kalau berdosa, dia yang akan menanggung sendiri. Kalau masuk neraka, dia akan masuk neraka. Kita tidak akan ikut. Nah, jadi sukalah dalam hidup ini mencari kesalahan diri. Jangan kesalahan orang. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Ketika beliau terusir dari sorga, itu kan makan buah khuldi. Yang pertama terusir itu siapa? Siti Hawa, Bu. Karena dia yang makan dulu. Kenapa? Tergoda oleh setan bahwa memakan buah ini kita akan awet muda. Nah, jadi sampai sekarang anak cucu Siti Hawa ini ingin awet muda semua. Dan banyak orang kaya-kaya pergi memperbaiki wajah ini ke luar negeri. Pulang dari sana walaupun usianya sudah 70, tapi kembali seperti 40. Usianya sudah 70. Karena dipermak wajahnya kayak perempuan umur 40. Tapi pembantunya pada pulang kampung semua. Maka terpaksa dia membakar sampah. Aneh di sampah tu layu muka tu balik. Ya kan? Wah, biar buruk dari dulu ni. Ini dia. Jadi kaum muslimin yang terhormat, akhirnya apa yang terjadi? Menangis Siti Hawa ini. Kalau abang tinggal di sini sendiri, saya turun ke dunia, bagaimana abang di sini sendiri? Nabi Adam itu sangat cinta kepada istrinya. Maka dimakan pula lah buah kuldi itu. Tapi baru sakare masuk muncuang, sabate kunyah jokenyo, sakadar gumam kagumam, takana larangan Allah. Kadilulu parui manula, dimutahkan rasa tak mungkin, tasandek saja dirakuangan, jadilah jakun sampai gini. Persoalan suami ibu di rumah ko pakai, itu buah kue di lantai sangkui. Kalau ngulur ni kalau amen na laki-laki ko. Iya kan? Ini. Jadi, tapi itu ibu harus hati-hati. Kami laki-laki ko pakai jakun sadanya. Kalau ibu tidak hati-hati merawat suami, bisa pindah sayangnya ke lain. Sebabnya pakai jakun. Turun naik jakunnya itu mencari yang lain. Ini kan? Itu dia. Akan Siti Hawa dan Nabi Adam tadi digoda oleh setan. Tapi ketika dia minta ampun, dia tidak menyalahkan setan. Ini akan kita tiru. Yang disalahkan siapa? Dirinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Pindahkanlah ayat itu ke bahasa kita. Tidak ada dia menyalahkan setan. Yang disalahkan di dirinya. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampunkan kami berdua, jadilah kami orang yang zalim ya Allah. Orang yang rugi ya Allah. Jadi dalam hidup tirulah Nabi Adam. Jangan menyalahkan orang, carilah kesalahan diri. Nah, sudah berapa? 2 ya. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau memperbincangkan aib saudaramu. Ibu tahu teman kita punya aib, tapi tutup aja. Jangan diceritakan ke yang lain. Sebab kalau diceritakan yang lain, bumbunya akan ditambah. Maka kesalahan orang segini, akhirnya jadi segini. Kecil orang awak, dan saya itu jadi 3 meter. Maka kalau ada aib teman kita, benar dia punya aib, ditutup saja. Kita harus sibuk berjihad pada jalan Allah. Jangan sibuk buruk sangka, jangan sibuk mencari kesalahan orang, jangan sibuk membuka aib orang. Ya kan? Sibuklah kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, kami orang Indonesia akan memilih pemimpin ya Allah. Amankan negeri kami. Ibu tahu tak ciri-ciri pemimpin yang akan dipilih? Yang pertama dia punya IT. I itu iman. T itu takwa. Jadi kalau dia tidak beriman dan tidak bertakwa, jangan dipilih. Yang kedua, pemimpin itu, calon pemimpin itu yang akan dipilih, dia punya staff. Apa itu staff? Artinya sidik. Apa artinya S? Sidik. Jujur, benar. Iya kan? Yang kedua, tabligh. Dia berani menyampaikan yang benar. Seperti ibu demo tempat maksiat dulu tuh. Itu namanya tabligh. Ibu tidak ragu-ragu komunitas ibu-ibu melakukan demo memberantas maksiat. Itu sesuatu yang dipujikan. Tabligh namanya. Yang ketiga, amanah. Jujur. Yang keempat, fatanah. Cerdas. Jadi cerdas itu yang terakhir, Bu. Yang paling dominan adalah yang beriman dan bertakwa, dan kemudian tabligh, kemudian jujur dan sidik. Itulah ibu-ibu yang terhormat, mudah-mudahan kita doakan pemilihan umum tahun ini yang sebulan lagi lebih kurang akan aman. Negara kita semakin maju, terpilih pemimpin yang baik, dan kita semakin taat beribadat. Jadi tadi ibu tuan rumah, ya kan, minta kepada saya agar ibu-ibu mengajukan pertanyaan. Tapi kalau ada kertas, ya kan, ditulis di kertas, kemudian saya baca pertanyaan itu. Kalau dialog itu tidak berapa yang bisa banyak bertanya. Karena membaca dia lawannya kena layu. Sebentar duduk arulah menunjuk. Jadi kalau lamo mana, ya kan? Ya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kesini. Siapa tanya dulu? Walaupun pertanyaan itu tidak sesuai dengan tema, tidak apa. Silakan. Again, me.
Mission. Tanam warna apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pertanyaan gimana harus melakukan setiap yang berbeda dan kali. Agak jauhkan, tidak jelas pertanyaannya. Jauhkan mic itu dari mulut. Gimana cara tak untuk beri Ya. Hasan ini sama Jadi rasa-rasa prasangka buruk dalam diri kita, bagaimana mengatasinya? Tanya diri kita. Karena meninggalkan itu berat. Maka yang dipanggil oleh Allah orang ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman, dengan itulah kita mengatasi. Pasti dia tidak akan bersangka buruk. Tapi kalau bersangka buruk, dia pasti kurang iman. Itu cara mengatasinya. Dan ingat bahwa yang akan kita sebut itu, kita ingat Allah. Apakah ini boleh atau tidak? Lebih-lebih menuduh orang bermaksiat. Iya kan? Nah, nampak orang cerita-cerita, kau bermaksiat. Tidak. Jadi antara buruk sangka dan curiga itu beda tipis, setipis kulit bawang. Jadi ingat, ibu beriman, ibu dilihat Allah, ya kan? Bahwa Allah tetap melihat kita, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. banyak mungkin lagi ya. Misalnya mereka berpikir ini punya yang bahas itu kita gitu. Terima kasih kalau pakainya di mana sih ketika kalau mereka sihat berikan apa mereka ya tahun itu berapa tahun baru terlihat karena misalnya kata tadi kalau bilang apa sewa itu apa ya. Bukan berpura-pura, kita berbaik-baik saja. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini termasuk saya, sudah di dalam hati kita mana yang akan dipilih. Orang yang akan duduk di tingkat 1 di DPR RI, DPR kota, ya kan? Sudah dalam hati kita. Yang akan kita pilih menjadi DPD, ya kan? Nah, jadi kita tidak diperlihatkan rasa tidak senang kepada orang lain. Jadi menyikapi itu, ya kan? Kita bukan berpura-pura namanya. Sebab nanti kita akan memilih itu, yang tahu hanya kita dan Allah. Nah, cuma janji orang tu, tidak dapat 50,000, awalah janji. Kalau janji itu pengkhianat namanya. Ya. ini tak nanti atau mau sukses tak? Ya, apa? Kita ucapkan sukses kepadanya, tapi dia tidak milih dia, tidak apa-apa. Ya kan? Banyak kita mendoakan orang sukses, lah suksesnya hanya mentua. Apa? Ya kan? Jadi mengucapkan kata-kata semoga Bapak Ibu sukses, itu menggembirakan orang namanya. Apa kata Nabi? Basyiru wala tu'asyiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ya kan? Permudah orang, jangan Jadi ibu kalau pergi ke rumah sakit melihat teman sakit, walaupun sakitnya parah, jangan ditakut-takuti. Bujuk dia, Bu, lah merah muka ibu, Bu. Dari Empu ke Baring Batang. Capek ibu sehat ya. Disiplin minum obat ya, Bu. Jaga makanan, banyak istirahat. Itu jadi sugesti baginya. Kau pengen jadi orang sakit, anda nak orang-orang cek mata kau le. Tak kelamo kau le.
Zikir-zikir selalayo. Tambah parah sakitnya nang kelai. Ya. Jadi kita disuruh menggembirakan itu ndak apa. Jangan menakut. Nah, silakan. Kada mana kali apa itu? That's sorry. But Waalaikumsalam warahmatullahi. itu tak. Kadang-kadang kita pasti dia kok itu yang jawab. Bahkan tak pernah minta, tidak ada. Seperti bahkan tak buat demikian. Ya. Sekarang menawar dan kok dan ada pas. Jadi mandor tak tepat. Jadi kalau menurut saya, kalau kita takut terjebak, ya kan, pasti jalan tu kotor perai pak. Artinya jalan pelok, artinya jalan nasi wongkui. Atau letak gigi lidah awak. Ya kan, pisang ameh bau balai, pisang lidi di dalam piti, utang ameh bisa dibayar utang budi di bawah mati. Denek lah kanyang nyo pitinya lah nyo bawa raut melai nyo sedang pilih. Padahal dalam hati kita ndak setu. Nah, jadi sebaiknya jempai raun ulang ke pemilu kau. Raun selesai suami awak. Supaya hanya temakan bu, jangan temakan budi. Orang-orang banyak uang triknya macam-macam bu, macam-macam triknya. Agar kita tertib. Kalau kita sudah menerima orang yang tidak mempunyai kompetensi sebenarnya, itu 5 tahun awak tenayo dia. Iya kan? Ambo dulu bu, berpacaran 5 tahun lah dah aja. Abang bini saya punya anak lama. Awak lah nak abang bini, 5 tahun lah berjanji. Alam itu siapa? Iya kan? Jadi kalau kita salah pilih, kita termakan umpan 5 tahun kita teraniaya. Itu. Jadi sebaiknya dihindarkan. Mau nak gue jalan nih. Ya. 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 Jadi kalau ibu ingin memilih dia silakan. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa. Lagi mau saya mau yo nasi lah tebakan bola pai raun. Ini kan? Tapi mau nak memilih awak saja. Mau ada partai lain kamu pilih. Itu kan transparan lah. Minta maaf Pak Beli. Sebab aku ganti nasi itu ganti lah ni. Ya. Ibu-ibu, sebelah sini ada pertanyaan? Boleh. Ya. Waalaikumsalam. Ibu mungkin berkaitan dengan kita. Ya. Ya. Ya, sebenarnya ya. Untuk kita mencerca itu sangat mudah sekarang. Datangnya tidak dari kita, tapi di-share melalui HP. Jadi saya berpendapat, dilihat saja. Jangan di-share pula kepada orang lain. Itu dapat dosa jariah kita. Kadang-kadang berita-berita ini tidak benar ya. Ditambah ini bahayanya. Itu yang dilarang Allah tadi. Surat Al-Hujurat ayat 12. Sebenarnya Bu, apa yang terjadi sekarang di pusat dari calon presiden yang 3 itu, kan fitnah-fitnah banyak kita baca. Yang paling tahu dia dengan Allah. Maka kita samar-samar tidak benar tahu. Iya kan? Seperti orang korupsi lah. Iya kan? Ibu-ibu selama orang korupsi dan secara pribadi, ada tidak ibu rugi? Tidak kan? Dia secara umum dengan negara dan rakyat dirugikan. Tapi materi yang dalam saku kita tidak ada hilang itu. Tapi dia berdosa besar. Aturan uang itu bisa dipakai untuk ini. Kalau kekayaan Indonesia ini Bu, kalau tidak dikorup, kita tidak akan beli BBM. PRS serupa di Arab tuh. Apa yang tidak ada di sini? Orang Arab itu kalau pergi ke Indonesia, Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Ini negerimu surga ini. Kayu-kayunya subur, tumbuh-tumbuhannya
Buah-buahannya beragam. Mereka padang batu, padang pasir aja. Tidak ada kayu. Kalau ada kayu tuh orang kaya. Ditanam, dicari tanahnya di negeri kita. Dan ditunggunya ada air penyiram teori. Jadi kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kalau kita kaji ini, kita salah urus. Kalau ada orang yang bersalah, Pak, itu tumpul ke bawah, tumpul ke teh, tajam ke bawah. Ibu kan baca jo di TV. Pejabat di Hong Kong, kalau korupsinya, Bu, tukung gantuang. Di bawah berjalan ke kota, lalu dipalingin ke warga. Aku, pejabat korupsi. Sebentar digantuang. Kalau di Arab, dipotong liinnya jo padang. Kalau di Indonesia, potong tahanan. Jadi, tidak terubah-ubah dia. Ditahannya 10 tahun, akhirnya dikompet tahun kalau kan wah potong tahanan. Ini, ya kan? Nah, jadi yang akan diubah itu sistem ini. Kalau orang sepakat bisa. Jadi kita doakan mudah-mudahan baik juga negeri kita ini. Kita doakan beliau yang tersesat itu dapat hidayah. Tak boleh disumpah itu, Bu. Orang tersesat itu tembak patuh oleh Allah jad. Ya kan? Doakan dia kembali ke jalan yang benar. Itulah ibu-ibu kaum muslimin, hari sudah jam 17:15. Kita doakan Ibu Dokter ini terpilih ya. Menjadi anggota legislatif dan selalu sehat walafiat dan rukun dengan keluarga selamanya. Begitu juga ibu-ibu yang lain. Ya kan? Jangan pisah-pisah dengan suami ya, Bu. Kok kepisah serupuan, Bu? Tuh, meninggalnya tuh kawah kecewa. Lai dapat ibu pantun orang kematim ini. Lai. Biarlah dan tunjuan. Dari bayang ke talau. Balimbiang kampuang Rambatan. Kampuang Perak tanahnya tinggi. Badabu mbak di Muaro. Riak memacah ketapian. Taman nuang badan jago lalo. Dicalik suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasuan alapai. Jatuh badare ayamato. Kawan tagul yang bakadukan. Dia kan? Coba oleh Bapak kematin ini. Jangan disumpah yang mana. Sudah bini yang boleh mati, yang boleh disumpah. Doanya yang boleh sehat. Karena umat Islam banyak ingin mendengar yang boleh mengaji. Ke rumah Ibu Dokter kalau yang kedua kali yang boleh. Ternyata beliau berkembang terus. Dulu menggerakkan, memberantas maksiat. Sekarang maju untuk berkiprah di lembaga legislatif. Saya ikut mendoakan, Bu. Walaupun saya tidak boleh memilih Ibu. Mudah-mudahan Ibu berhasil. Amin. Amin. Jadi, ada wirid kami sudah maghrib. Sudah tu adalah sudah isya. Perangke boleh deh. Bapak tu lambo cik lu. Cik lai. Di jalan Katalu. Dake nagari Kotolua. Di belakang kampung Kuranji. Tasabui ayahnya jania. Di mata di pintu ambo ke masuk, sinalo ambo ke keluar. Lapel ambo jo atinan suci jo buko nan jania. Kok kaba foto ibu jo laki ibu masiang-masiang saya lah. Dia minta foto lo jo ambo. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.